Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Erlisa Octavia Sandosa, murid SMA Negeri 22 Surabaya dari kelas 11 IPS 1 absen 9. Nah, sesuai judul di video, kali ini saya akan membahas salah satu materi sosiologi, yaitu masyarakat multikultural. Disimak baik-baik ya. Yang pertama, kita mulai dari arti dari masyarakat multikultural. Masyarakat multikultural itu terdiri dari tiga kata. Yang pertama adalah masyarakat yang memiliki arti satu kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut adat istiadat, berlangsung secara terus-menerus dan diikat oleh perasaan. Yang kedua adalah multi, yang berarti beragam, dan yang ketiga adalah kultural, yang berarti budaya. Jadi, masyarakat multikultural adalah suatu kondisi masyarakat yang terdiri dari kelompok-kelompok sosial dengan ciri-ciri khas kebudayaan tersendiri namun dalam satu kesatuan. Tunggu dulu, masih ada pengertian masyarakat multikultural menurut para ahli. Kali ini ada dua ahli yang mengungkapkan arti dari masyarakat multikultural. Yang pertama ada John Sindam Furnival atau J.S. Furnival yang mengungkapkan bahwa masyarakat multikultural adalah suatu masyarakat yang terdiri dari dua atau lebih elemen yang hidup sendiri-sendiri namun diikat oleh kesatuan politik. Yang kedua adalah pendapat dari Prof. Nasikun. Prof. Nasikun mengatakan bahwa masyarakat multikultural adalah masyarakat yang terdiri dari dua atau lebih tataran sosial masyarakat atau kelompok yang secara budaya, ekonomi, dan politik dipisahkan atau diisolasi. Dan masyarakat itu memiliki struktur kelembagaan yang berbeda satu sama lainnya. Oke, kita lanjut ke subbab berikutnya. Di subbab berikutnya, kita akan membahas mengenai konsep masyarakat multikultural. Seperti yang kita ketahui bahwa masyarakat multikultural terdiri dari berbagai kelompok kebudayaan yang berbeda. Kelompok kebudayaan itu dapat berupa suku, nilai-nilai luhur, kebiasaan, pengetahuan, atau hukum lokal yang berbeda di setiap wilayahnya. Oke, kita masuk ke subbab yang ketiga, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan masyarakat multikultural. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pembentukan masyarakat multikultural. Yang pertama adalah letak geografis. Kita ambil contoh dari letak geografis Indonesia yang berada di titik persimpangan antara dua benua, dua samudra, sehingga banyak pedagang asing yang singgah di Indonesia. Dan saat mereka singgah itu, mereka juga membagikan atau mengajarkan kebudayaan mereka di masyarakat Indonesia, sehingga terciptalah masyarakat multikultural, terutama di daerah pinggir pantai. Yang kedua adalah kondisi geologis. Seperti di Indonesia, kondisi geologisnya berupa kepulauan. Dan Indonesia memiliki 3 tipe geologis, yaitu Asiatis, Peralihan, dan Australialis. Dan tipe geologis tersebut membuat kehidupan masyarakat Indonesia sangat berbeda tergantung dari pulaunya. Yang ketiga ada kondisi iklim dan struktur tanah. Kondisi iklim yang cenderung dingin akan membuat masyarakat lebih ramah, dan struktur tanah berpengaruh kepada mata pencaharian penduduk. Jika struktur tanahnya subur, maka penduduk akan bertani atau berkebun, sedangkan jika penduduk ada di daerah pantai, maka mereka akan nelayan, dan itu membuat masyarakat yang multikultural dalam bidang mata pencaharian. Yang keempat ada sejarah Indonesia. Dahulu, banyak bangsa-bangsa asing yang datang ke Indonesia karena kekayaan sumber daya alam.
mereka tidak hanya berdagang di Indonesia, namun mereka menjajah. It means mereka tinggal di Indonesia, dan kebiasaan dan kebudayaan mereka akan berbaur di masyarakat Indonesia dan membentuk atau menciptakan masyarakat multikultural. Yang terakhir ada kebudayaan asing. Kebudayaan asing ini masih berpengaruh dengan sejarah dan letak geografis Indonesia. Selain itu, dengan adanya kemajuan teknologi dan sikap terbuka masyarakat Indonesia membuat kebudayaan asing mudah masuk ke Indonesia dan terciptalah masyarakat multikultural. Kita masuk ke sebab yang keempat, yaitu ciri-ciri masyarakat multikultural. Ciri-ciri masyarakat multikultural dibedakan menjadi 6. Yang pertama adalah terjadinya segmentasi berbentuk kelompok sosial. Kelompok sosial ini dapat berbentuk suku di Pulau Jawa. Contohnya di Pulau Jawa, terdapat suku Jawa, Sunda, Osing, Madura, dan yang lainnya. Mereka tinggal di satu pulau namun memiliki kebudayaan yang berbeda. Yang kedua adalah adanya pembagian struktur sosial ke lembaga sosial bersikap non-komplementer. Contoh dari lembaga non-komplementer adalah lembaga agama yang memiliki karakteristik berbeda di setiap agama. Yang ketiga ada kurangnya pengembangan konsensus atau kesepakatan bersama di masyarakat. Yang keempat adalah masyarakat yang relatif sering terjadi konflik. Kelima adalah adanya dominasi politik. Kelompok yang kuat akan menguasai kelompok lain yang tidak memiliki dominasi di bidang politik. Yang terakhir adalah adanya ketergantungan di bidang ekonomi akibat integrasi. Selanjutnya kita masuk ke subbab yang kelima, yaitu karakteristik masyarakat multikultural menurut Pierre L. van den Berg yang dibagi menjadi 3 karakteristik. Untuk lebih jelasnya, kalian simak gambar ini ya. Wah, banyak ya ternyata pembahasan dari masyarakat multikultural. Tanpa kita sadari, kondisi masyarakat di Indonesia merupakan kondisi masyarakat multikultural. Nah, tentunya itu akan membawa dampak positif maupun dampak negatif kan? Oleh karena itu, kita bahas dampak positif dan dampak negatif dari masyarakat multikultural. Kondisi masyarakat multikultural memiliki dampak positif, yaitu adanya keragaman budaya, adanya ikatan saling membutuhkan antar sesama, dan yang terakhir adalah adanya sikap saling berbagi dan menghargai. Nah, tentu aja kan masyarakat multikultural memiliki dampak negatifnya. Berikut adalah dampak negatif dari masyarakat multikultural. Yang pertama adalah munculnya ego etnosentrisme. Ego etnosentrisme ini berpandangan bahwa Yang pertama adalah munculnya ego etnosentrisme. Ego etnosentrisme ini berpandangan bahwa kebudayaan mereka adalah kebudayaan paling baik dan merendahkan kebudayaan lainnya. Yang kedua adalah sikap fanatisme yang ekstrim. Masyarakat atau kelompok sosial yang bersikap fanatisme secara ekstrim cenderung melukai atau melakukan kekerasan terhadap kelompok lainnya, namun mereka sangat solid di antara anggotanya. Yang ketiga adalah masyarakat menjadi rentan konflik, baik konflik individu maupun konflik kelompok. Nah, untuk mengatasi dampak negatif dari masyarakat multikultural itu, kita perlu mengembangkan rasa nasionalisme, saling menghargai, saling menghormati. Dan kita juga harus ingat bahwa semboyan negara Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti bahwa berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, itu dia akhir dari penjelasan mengenai masyarakat multikultural kali ini. Sampai di sini dulu perjumpaan kita. Semoga kita diberi kesehatan dan dijaga dari penyakit COVID. Mohon maaf jika masih ada salah perkataan atau materi yang kurang jelas. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Semoga paham.
nice day. Dadah. Wassalamualaikum.